Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Fadlur Rahman Deva dengan NIM 21067018 dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan menampilkan video presentasi tugas kelompok 5 mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan judul pembahasan administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Tentu saja, materi yang akan dibahas pada kali ini yaitu yang pertama konsep dasar kinerja, yang kedua evaluasi kinerja, yang ketiga konsep dasar kinerja. Selanjutnya, materi yang pertama konsep dasar kinerja. Konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai per individu dan kinerja organisasi. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi tersebut. Pertama, kinerja pegawai adalah orang yang melakukan pekerjaan dengan mendapatkan imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah. Yang kedua, kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Materi yang kedua, evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. Penilaian atau evaluasi adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data sebagai bahan pengambilan keputusan. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui tingkatan suatu objek yang dievaluasi tersebut. Dalam konteks evaluasi guru atau tenaga pendidik, yang menjadi objek evaluasi ialah guru atau tenaga pendidik tersebut. Evaluasi tersebut menganalisis beberapa besar persentase kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya. Pada umumnya, tujuan pelaksanaannya evaluasi kinerja guru atau tenaga pendidik ialah sebagai berikut. Pertama, menentukan tingkat kompetensi guru, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja guru dan sekolah. Ketiga, menyajikan suatu landasan untuk pengambilan keputusan dalam mekanisme penetapan efektif atau kurang efektifnya kinerja guru. Yang keempat, menyediakan landasan untuk program pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru. Yang kelima, menjamin bahwa guru melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta mempertahankan sikap-sikap yang positif dalam mendukung pembelajaran peserta didik untuk mencapai prestasinya. Yang keenam, menyediakan dasar dalam sistem peningkatan promosi dan karir guru, serta bentuk penghargaan lainnya. Selanjutnya, dalam pelaksanaan evaluasi kinerja tenaga pendidik, dibutuhkan adanya rambu-rambu atau konsep evaluasi. Konsep evaluasi di sini mencakup syarat sistem evaluasi, prinsip pelaksanaan, aspek yang dinilai dalam evaluasi, dan perangkat pelaksanaan evaluasi. Syarat-syarat sistem evaluasi kinerja tenaga pendidik diperlukan untuk memperoleh hasil evaluasi yang benar dan tepat. Adapun syarat-syaratnya antara lain. Yang pertama, valid. Aspek yang dinilai benar-benar mengukur komponen-komponen tugas tenaga pendidik dalam melaksanakan pembelajaran, pembimbingan, dan atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah. Kedua, reliable. Mempunyai tingkat kepercayaan tinggi bila proses yang dilakukan memberikan hasil yang sama untuk seorang tenaga pendidik yang dievaluasi kinerjanya oleh siapapun dan kapanpun. Yang ketiga, praktis. Dapat dilakukan oleh siapapun dengan relatif mudah, dengan tingkat validitas dan reliabilitas yang sama dalam semua kondisi tanpa memerlukan persyaratan tambahan. Materi yang ketiga yaitu peran guru dalam administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Pertama, peran guru dalam administrasi kurikulum. Di bidang administrasi kurikulum, ada beberapa peran yang menjadi tugas seorang guru. Tugas-tugas tersebut termasuk pada dua bagian, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Yang kedua, peran guru dalam administrasi kesiswaan. Untuk bidang administrasi kesiswaan, beberapa peran guru dimulai dari pengelolaan terhadap penerimaan mahasiswa baru. Adapun tugas-tugas guru meliputi semua proses penerimaan dari tahap awal seperti pembentukan kepanitiaan hingga tahap akhir atau pengumuman hasil seleksi. Salah satu ciri khas sekolah adalah
adanya OSIS sebagai wadah organisasi bagi siswa. Yang ketiga, peran guru dalam administrasi personalia. Berbeda dengan bidang administrasi personalia, beberapa peran inti guru lebih kepada pencatatan. Adapun dalam administrasi ini lebih dititik beratkan pada seluruh kinerja di lingkungan sekolah. Guru akan membuat suatu kesimpulan identitas secara lengkap tentang biodata pegawai ataupun karyawan yang bekerja. Berikutnya, sesuatu yang berkaitan dengan kepegawaian ikut menjadi bagian dari peran guru, seperti tatapan kenaikan pangkat dan laporan data pegawai. Yang keempat, peran guru dalam administrasi sarana prasarana. Selanjutnya, di bidang administrasi sarana dan prasarana, umumnya guru terlibat dalam upaya perencanaan atau pengadaan fasilitas pengajaran. Selain itu, guru juga melakukan pemeliharaan serta mengedukasikan pada siswa. Sebagai kelanjutannya, guru adalah yang akan melakukan pengawasan terhadap praktik-praktik bagi siswa yang menggunakan sarana prasarana. Terakhir, yang kelima, yaitu peran guru dalam administrasi hubungan masyarakat. Peran terakhir bagi guru di bidang administrasi adalah mengenai hubungan masyarakat. Sebagai lembaga pendidik yang berada di tengah-tengah masyarakat, membuat guru harus membangun hubungan yang baik. Hubungan tersebut dapat berupa sosialisasi sekolah, pengajaran atau edukasi, dan segala sesuatu yang menyangkut antara sekolah dengan masyarakat sekitar. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.